Memberkati saudara. Kita berikan tepuk tangannya mereka. Bless you. How are you all doing? Bagaimana kabar saudara? Did you get some snacks? Apa sudah makan snack? The Lord is good. Tuhan kita baik. And His mercy endureth forever. Dan kasih-Nya tak berkesudahan sampai selama-lamanya. Let us pray. Mari kita berdoa. Yes. Master Jesus, Tuhan Yesus, you are glorious. Engkau Allah yang dipermuliakan. You are wonderful. Engkau luar biasa. You are excellent. Engkau yang terbaik Tuhan. You are marvelous beyond words. Engkau lebih dari perkataan bisa mengatakan Tuhan. We appreciate you, Master. Kami menghargai Engkau Tuhan We Yesus. love you, Jesus. Kami mengasihi Engkau Tuhan Yesus. We pray you will overwhelm us with the reality of your love this afternoon. Kami berdoa Engkau akan menenggelamkan kami pada kenyataan akan kasih-Mu pada sore hari, siang hari ini Tuhan. Immerse us in your personality. Tuhan tenggelamkan kami Tuhan. Baptize us in your character. Tetapi masukkan kami untuk menjadi seperti dengan karakter-Mu Tuhan. That we might become more and more like you. Sehingga kami boleh menjadi semakin dan semakin menyerupai Engkau. Spirit of the living God. Roh Allah yang hidup. We rely on you this hour. Akan ada atas saudara jam ini juga. Totally on you. Memenuhi saudara secara penuh. You are our teacher. Tuhan Engkau guru kami. You are our leader. Tuhan Engkau pemimpin kami. We appreciate you for what you've done so far. Tuhan kami menghargai akan apa yang sudah Engkau lakukan. And we are set to receive more. Dan kami mau menerima lebih lagi Tuhan. Bless your people. Berkati umat-Mu. Speak to your people. Berbicaralah kepada kami. Lead your leaders. Tuhan pimpinlah pemimpin-Mu di tempat ini. Train us that we might train others. Tuhan kami berdoa supaya kami melampaui batasan yang sudah ditetapkan. Open our eyes. Bukalah mata kami. That we might lead your church. Sehingga kami boleh memimpin gereja-Mu. To a greater height and to a greater glory. Masuk pada kemuliaan yang lebih dan lebih lagi. Father, we trust you. You are going to do that. Tuhan, kami percaya bahwa Engkau yang akan melakukannya. Be magnified. Engkau yang dipermuliakan. Be exalted. Engkau yang ditinggikan. In the precious name of Jesus we pray. Di dalam nama yang penuh kuasa. And all the people of God say. Semua katakan amin. Amen. Amin. Well, let's give the Lord a round of Oh, applause. mari kita berikan kemuliaan yang terbaik bagi Tuhan And kita. shout hallelujah. Dan katakan haleluya. Hallelujah. Haleluya. Yeah. The Yeah. Lord is good Tuhan kita baik. at all times. He is Tiap saat marvelous. Dia baik. He's Amin. marvelous. Dia luar biasa. Yes. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. 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 There is someone Ada seseorang di tempat ini that is concerned yang mengkhawatirkan about some deformation that is happening in your face. Something is wrong with the flesh of your face. And ada that is sesuatu embarrassing you. masalah dengan kulit wajah Anda. Jadi ada luka, ada cacat wajah Anda. God can fix it. Tuhan dapat memperbaharuinya. God will fix it. Tuhan akan memperbaharuinya. Another person, Ada orang yang lain di sini. you have this problem in the thumb, in the big finger of your right hand. Engkau mempunyai masalah pada jari jempol saudara ini yang And kanan. Is ever getting worse.
dan menjadi lebih dan lebih buruk. And now it has reached a stage that you started to feel that your bones are being affected. Dan The sekarang bone bahkan of the sampai hand. pada tahap tulang ini sudah terpengaruh. And God wants to take care of that finger now. Tuhan yang akan memperhatikan, Tuhan yang akan menyembuhkan jari jempol saudara ini. A couple of people here that are experiencing shoulder problems. Ada beberapa orang di sini yang mengalami masalah dengan pundak saudara. God wants to heal you. Tuhan akan menyembuhkan engkau. Now there are a couple of ministers here Ada beberapa pelayan Tuhan di sini that you don't really understand what is wrong with you. yang engkau tidak tahu ada masalah apa yang salah dengan dirimu. But you are at the stage of fatigue Tetapi engkau ada pada tahap di mana engkau merasa dingin, and stress engkau stres, and burnout. dan engkau merasa sudah melampaui kekuatanmu. And but you feel this pressure over your head and your muscles and your face. Engkau It just merasa stresses up and it tightens up. It just makes you, it doesn't allow you to concentrate or work or pray as much as you would like to. engkau merasa tekanan ini sudah ada di kepalamu, sudah membuat engkau pusing sehingga engkau nggak bisa konsentrasi, engkau nggak bisa berdoa. The power of the Lord Kuasa Allah is touching and descending on you right now. akan menjamah engkau dan melepaskan engkau saat ini juga. If you will place your hand on your head, Jika- God's power is going to flow through you. Jika engkau meletakkan tangan saudara pada kepala saudara, maka kuasa Allah akan mengalir. And that burden, that weight is going to be lifted up off you. Maka sesuatu beban yang sudah membebani saudara itu akan diangkat. And you are going to regain your strength and the newness of your ability again. Maka engkau akan mendapatkan kekuatan baru dan pemulihan dari Tuhan. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus. There are a couple of ministers here Ada beberapa juga pelayan Tuhan di sini that I think due to preaching and talking and singing, you've damaged your voice cord, your throat cord. yang mungkin karena berkhotbah atau menyanyi, saudara sudah menyebabkan tenggorokan saudara ini luka. And if you touch yourself, God is going to restore that. Dan that jika saudara cord. menumpangkan tangan atas tenggorokan saudara, Tuhan yang akan menyembuhkan. God is going to restore. Tuhan yang akan menyembuhkan. God is going to restore. Tuhan yang akan menyembuhkan. God is going to restore. Tuhan akan menyembuhkan. There are a couple of problems that I'm seeing around in the area of the head, and I'm trying to identify them, but I see there are various ones. Someone is having problem with losing the ears, someone is having problem with headache, someone is having problem with just some spots in the head. And you know, just any kind of problem in the head, if you have any problem, just place your hand there, because there are several ones that God is trying to show. Ada berapa di sini yang mempunyai masalah dengan kepalamu, kepala saudara? Mungkin saudara kehilangan beberapa rambut di kepala saudara, kehilangan rambutnya rontok, atau timbul bintik-bintik pada kepala saudara. Saudara, jika itu saudara, letakkan tangan saudara di atas kepala saudara, dan Tuhan akan menyembuhkan engkau. There are a couple of ladies, I think ministers' wives, Ada beberapa di sini istri dari pelayan Tuhan, and I guess some of them might not be here. dan saya tebak mungkin beberapa dari Anda tidak di sini, istri pelayan Tuhan. That have some have challenges with different organs of female organs, like lump in the breast and some other gynecological problems. Ada dari antara saudara yang mempunyai
problem dengan masalah kewanitaan dan juga beberapa problem dengan masalah jantung saudara, paru-paru saudara. Let us pray. Mari kita berdoa saat ini. So if you identify yourself, just place your hand on yourself. Jadi jika yang saya sebutkan tadi adalah saudara, And letakkan saja tangan saudara. The same thing if you are believing God for another person, you could just raise up your hand. Hal yang sama jika engkau tahu orang tersebut, orang lain yang saudara tahu, saudara bisa angkat tangan saudara. Father, in Jesus' name, Tuhan, di dalam nama Yesus, with your power and authority, dengan kuasa dan otoritasmu, I set your children free. Aku membebaskan anak-anakmu. In the name of Jesus. Dalam nama Yesus, Spirit of the Lord, Roh Allah, move over your people. bergerak di tengah-tengah umatmu Tuhan. Liberate and restore their health. Aku menghancurkan, aku membebaskan mereka. In the name of Jesus, Dalam nama Yesus, we destroy every destroyer in their lives. kami menghancurkan setiap penghancur kami di dalam nama Yesus. And we put an end to any kind of suffering in Jesus' name. Dan meletakkan, mengangkat setiap penderitaan di dalam nama Yesus. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. In Jesus' name. Di dalam nama Yesus. And all the people of God say, Dan umat Tuhan katakan, amin. yeah. Haleluya. Well, congratulations. Selamat. Because Karena we had a talk with somebody during the break. kita berbicara dengan seseorang selama waktu kita istirahat tadi. And as a result of that talk, Dan sebagai hasil dari pembicaraan tadi, I discovered saya menemukan that I could finish my message. bahwa saya hari ini bisa menyelesaikan, melanjutkan pesan saya yang tadi baru 2 nomor itu saudara. It's good when leaders of God are not religious. Sangat baik jika pemimpin saudara bukan seorang pemimpin yang hanya agamawi saja. So let's thank God for leaders who listen to the Holy Mari kita Ghost. bersyukur kepada Tuhan karena kita memiliki pemimpin yang mendengarkan suara Tuhan. Haleluya. So the pastor told me Jadi pendeta Obaja mengatakan kepada saya, that don't be limited with time. Don't be limited oh with time. jangan dibatasi waktu, gak usah dibatasi waktu. He said, don't just preach half messages. Just go ahead and finish everything. Kau jangan hanya bicara setengah pesannya saja dong, selesaikan dong hari ini. Wonderful. Luar biasa. So you are going to get all the points. Jadi saudara akan dapat semua 5 poinnya tadi. Yeah, you can clap, you can clap. Saudara bisa tepuk tangan dong. Haleluya. Yes. Have you been enjoying yourself this day? Saya sudah menikmati hari-hari saya yang ada di tempat ini. Have you been enjoying yourself this day? Apakah saudara menikmati sewaktu saudara ada di tempat ini? Wonderful. Luar biasa. Well, we had 2 points in the morning. Kita sudah membahas 2 poin pagi tadi. So who could remind me what are those points? Saya ingin, apakah saudara masih mengingat satu dari poin tersebut? Ingatkan saya. Which was the first one? Apa poin pertama? I don't understand that. Dia nggak bisa dengar. Lebih keras lagi yang bersama-sama. Strategy, workable principle. Oh, structure. Workable structures. Workable structure. And administration. Dan administrasi. Okay, second point. Yang kedua, leadership. Development of leaders Pengembangan kepemimpinan or leadership development. atau pengembangan kepemimpinan. Okay. Baiklah. Now you remember what the topic we're talking about? 5 steps to an unlimited church growth. Jadi saudara ingat ya pembicaraan kita tadi, 5 kunci
untuk pertumbuhan yang tidak terbatas. 5 points. 5 poin, 5 kunci. To an unlimited Untuk membawa pada pertumbuhan church growth. yang tak terbatas. And we said the word unlimited is especially underlined. Dan kita sudah katakan tadi, kita sudah setuju, kata-kata tak terbatas akan kita garis bawahi. So the third point that will lead you and provide and secure for you an unlimited growth in your world is what we're going to talk about now. Jadi sekarang kita akan berbicara mengenai 5 kunci yang akan membawa saudara pada pertumbuhan yang tidak terbatas. So that third point is seen from Isaiah chapter 8. Jadi poin yang ketiga sekarang ini akan kita ambil dari Yesaya pasalnya yang ke-9, pasal yang ke-8. Isaiah chapter 8 verse 18. Yesaya yang ke-8, ayatnya yang ke-18. Isaiah 8 verse 18. Yesaya 8, ayat yang ke-18. Now I do not know how this is going to sound in your language. Saya tidak tahu bagaimana untuk menerjemahkan ini, diterjemahkan di dalam bahasa saudara. But after reading it, I will try to make myself plain. Jadi setelah saya membacanya, saya akan berusaha untuk membacakan ini bagi saudara. Alright, verse 18 says, Ayat yang ke-18 katakan, I and the children whom the Lord has given me, we are for signs and wonders in Israel, from the Lord of hosts who dwells in Mount Zion. Saya akan bacakan sesuai dengan Alkitab Bahasa Indonesia terlebih dulu. Sesungguhnya aku dan anak-anak yang telah diberikan Tuhan kepadaku adalah tanda dan alamat di antara orang Israel dari Tuhan semesta alam yang diam di gunung Sion. In essence, it says, I and the children the Lord has given me. Di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, aku dan anak-anak yang Tuhan telah berikan kepadaku, We, I and the children the Lord has given me, are for signs and wonders in jadi Israel. saya dan anak-anak yang Tuhan telah berikan kepada saya, ditujukan Tuhan akan memakai saya dan anak-anak saya untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat di dunia ini. And that comes from the Lord of hosts who lives on Mount Zion. Dan tanda-tanda dan mujizat itu berasal dari Tuhan yang tinggal di Gunung Sion ini. Now, you and the children the Lord has given you means you and the members, because your members are your spiritual children. Jadi yang dimaksudkan di sini dengan saya dan anak-anak saya, saudara dan anak-anak saudara adalah saudara beserta dengan anggota saudara, karena mereka adalah orang yang akan saudara layani. So, when it says, I and the children the Lord has given me, it's talking about you and the people under you. Jadi sewaktu di sini dikatakan saya dan orang yang anak-anak saya, berbicara mengenai saudara dan orang-orang yang saudara pimpin. For example, I'm a spiritual father to 20,000 members of our church and 200 pastors that are under me. Sebagai contoh, saya memimpin 20.000 jemaat di bawah saya dan saya memiliki 200 pendeta di bawah saya. So the same thing applies to you if you are a member of the church or you are a church started affiliated to Pastor Obaja, you are his children. Jadi sama halnya jika engkau adalah anggota jemaat di tempat ini atau engkau adalah pelayan di tempat ini, engkau adalah anak-anak Bapak Obaja. So now God is telling us from this passage the reason why he has given you those children. Jadi pada ayat ini Tuhan akan memberikan alasannya kepada saudara mengapa saudara diberikan anak-anak itu oleh Tuhan. Now these children, the spiritual children that the Lord Master has given to you, they are not for showcase, not for show. Jadi anak-anak rohani yang sudah Tuhan berikan kepada saudara itu bukan hanya untuk saudara bangga-banggaan saja. God, our God is a God of strategic planning and strategic actions.
Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang penuh dengan strategi dan Tuhan kita sudah mempunyai rencana sebelumnya. So when he gives you the children, he has a purpose behind it. Jadi sewaktu dia memberikan kepada saudara anak-anak, dia memiliki tujuan di balik itu semua. So that's why it says there is a purpose, there is a reason why the Lord has raised me up and why he has given me the children he gave me. Karena itu dikatakan ada alasannya mengapa Tuhan mengangkat saya dan Tuhan memberikan anak kepada saya. And according to that passage we just read, it says the reason in which God has given you the children is that you and the children might become signs. You might be for signs and for wonders in the land that he has planted you. Jadi berdasarkan ayat yang sudah kita baca ini, tujuan mengapa Tuhan mengangkat saudara dan mengangkat anak-anak saudara ialah supaya saudara dan anak-anak saudara mengadakan tanda-tanda dan mujizat. So God expects you to develop and to impact something into the children he has given you that will cause them to produce the same signs and wonders that God produces through you. Jadi Tuhan sudah memberikan anak-anak kepada saudara supaya Tuhan memampukan saudara untuk memproduksi karakter-karakter apa yang sudah saudara miliki kepada anak-anak saudara itu. Sehingga mereka bisa memproduksinya lagi kepada anak-anaknya. That is why in this principle of 12 that we use, we believe everybody can become a leader of God's people. Itulah sebabnya pada prinsip 12 ini kita percaya bahwa setiap orang bisa menjadi pemimpin. And we impact and empower everybody. Kita mengimpartasikan dan memperlengkapi setiap orang. Now listen closely. We impart and empower everybody to be a sign and a wonder wherever they go. Dengarkan baik-baik saudara. Kita mengimpartasikan dan memperlengkapi mereka untuk menjadi tanda-tanda mujizat bagi dunia ini. So if you are not doing that yet, you have not started pastoring. Jadi jika saudara belum melakukan itu, berarti saudara belum menggembalakan jemaat saudara. Welcome to pastoring. Selamat datang pada penggembalaan. Now, he said, I am the children that the Lord has given me, all for signs and wonders in Israel. Dikatakan saya dan anak-anak yang Tuhan berikan kepada saya dengan tujuan untuk mengadakan tanda dan mujizat. So, the children that the Lord has given you, they are your potential power to become anything God wants you to become in that land. Jadi anak-anak yang sudah diberikan Tuhan kepada saudara adalah pemimpin yang potensi, yang berpotensi untuk mewujudkan apa yang Tuhan ingin lakukan di dalam kehidupan saudara. I think it's in Psalm 125 or 126 or 127. I can't remember because Mungkin ada di dalam Mazmur 125, 126 atau 127, saya lupa. It says, children are blessings from the Lord. Dikatakan bahwa anak-anak No, adalah berkat dari Tuhan. Mari kita buka saja. Let's go to that scripture. Mari kita buka saja. Briefly. Okay, it's 127. Ya, ada di 127, Mazmur 127. From verse 3 to 5. Mulai ayat 2 sampai ayat ke-5. Behold, children are a heritage from the Lord. The fruit of the womb is his reward. Like arrows in the hand of a warrior, so are the children of one's youth. Ayat yang ketiga, mulai ayat yang ketiga saudara. Sesungguhnya anak-anak lelaki adalah milik pusaka daripada Tuhan, dan buah kandungan adalah suatu upah. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya, dengan semuanya itu ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Happy is the man who has his quiver full of them. They shall not be ashamed, but shall speak with their enemies in the gate. Did you read that already?
Iya, iya, iya. Yeah, good. So now listen closely. Jadi dengarkan baik-baik sekarang. God is a strategic God. Tuhan adalah Allah yang penuh dengan strategi. So no matter how many members you have in your church, 10 or 10,000, they are giving for a strategic purpose. Jadi tidak peduli berapapun anggota di gereja saudara, 10 atau bahkan 10.000, Tuhan memberikan mereka kepada saudara untuk tujuan tertentu. They are your children, Mereka adalah anak-anak saudara. and in God's eyes, it does not give children just like that. Di mata Tuhan, Tuhan tidak hanya memberikan anak tanpa tujuan. He gives children for a strategic purpose. Tuhan memberikan anak-anak bagi saudara untuk tujuan tertentu. So what are children in the eyes of God? What does it mean them to be? Jadi apa artinya anak di mata Tuhan? It says, behold, children are a heritage from the Lord. And the fruit of the womb is his reward. Dikatakan ayat 3 saudara, sesungguhnya, sekali lagi sesungguhnya, anak-anak lelaki adalah milik pusaka dari Tuhan dan buah kandungan adalah suatu upah. So these children you have, you should be proud of them. Jadi saudara harus bangga pada anak-anak yang saudara miliki. Some pastors are busy complaining about the members they have because they feel the members are not quite as good as they would like them to be. Beberapa gembala sedang berpikir justru malah terlalu banyak komplain, terlalu banyak berkeluh kesah tentang anggota-anggotanya karena pendeta ini berpikir, oh anggotaku ini tidak bisa menjadi seperti yang aku mau. They always beat them in the head with their messages. They always condemn them and accuse them and degrade them and just just humiliate them. Jadi beberapa pendeta ini merasa dia harus memperingatkan anak-anaknya, dia selalu memandang rendah, selalu mempermalukan karena merasa anak ini tidak sesuai dengan apa yang dia inginkan. You are not supposed to do that. Saudara jangan lakukan itu. Be proud of your children. Banggalah pada anak-anak yang sudah Tuhan berikan. You know, really, there are no bad children at all. Saudara tahu, sungguh-sungguh perhatikan ini. Tidak ada satupun anak yang jelek. The only difference with the children is what you as parents impart or put into them. Perbedaannya, perhatikan ini saudara, perbedaannya hanyalah pada saudara sebagai orang tua anak tersebut. Bagaimana saudara bisa mengimpartasikan apa yang saudara punyai kepada anak saudara. So what you see them manifest is a reflection of you. Jadi apa yang mereka manifestasikan adalah cerminan dari diri saudara sendiri. So if you are looking for the person who is bad, guess who is bad? Jadi jika saudara pikir anak saudara melakukan yang buruk, tebak siapa yang sebenarnya buruk? So don't be those kind of leaders and pastors Jadi jangan jadi pastor dan pemimpin yang seperti ini. who beat down their members and humiliate them and all that. Yang mempermalukan mereka, yang selalu menekan mereka. Love them. Kasih Be mereka. proud of them. Banggalah akan mereka. Tell them good things. Katakan kepada mereka hal yang benar. Encourage them. Semangati mereka. Tell them you are proud of them. Katakan kepada mereka engkau bangga pada Tell mereka. them you love them the way they are. Katakan kepada mereka engkau mengasihi mereka apa adanya mereka. Encourage them. Dorong mereka. Because it says those children, they will become your heritage and they will become your reward. Karena di sini dikatakan bahwa anak-anak tersebut akan menjadi milik pusakamu dan menjadi upahmu. They will become your heritage Mereka akan menjadi milik pusakamu and they will become your reward. dan mereka akan menjadi upahmu. Therefore, it is only a fool that will spit in the water he is supposed to drink. Jadi hanya orang bodoh saja yang meludah pada air yang harusnya dia minum. Don't do that also. Jangan lakukan itu. Be proud of your members and let them know about it.
banggalah pada anggota saudara dan buatlah mereka mengerti kalau saudara bangga kepada mereka. Then, when you treat them like that, they will later become your inheritance and your reward. Jika saudara memperlakukan mereka dengan cara demikian, nantinya mereka sungguh-sungguh akan menjadi milik pusaka saudara dan akan menjadi upah bagi saudara. In what sense? In what sense? How would they become? Bagaimana mereka bisa jadi seperti itu? Bagaimana? Because when you tell them to do things, now they will be active and willing to do it. Karena sewaktu saudara melakukan itu dan saudara mengatakan kepada mereka untuk melakukan sesuatu, karena mereka sudah merasa bangga, mereka akan dengan sangat aktif melakukannya. And what they do will bring you reward and inheritance. Mereka akan mengatakan, aku mau melakukan ini sehingga ini bisa menjadi milik pusakamu dan menjadi upahmu. No leader is great by himself. Tidak ada seorang pemimpin pun yang luar biasa hanya karena dirinya sendiri. What has made Pastor Obaja great are his children. Apa yang membuat pendeta Obaja ini luar biasa adalah karena anak-anaknya. The reward that he has today, that people from all over the world are coming here. Upah yang dia terima sehingga begitu banyak orang dari banyak tempat datang ke tempat ini hari ini. It's only because the children went ahead to obey him and have group 12, principle 12, and do what he taught them to do. Upah itu disebabkan karena anak-anaknya mentaati dia dan membuka 12 mereka dan melakukan apa yang Pastor Obaja katakan kepada mereka. So you are all thinking now, we are all focusing our attention on Pastor Obaja saying that he's great. Kita seringkali hanya berfokus pada pendeta Obaja saja dan berkata, oh engkau luar biasa pendeta. But really, his greatness is only in his inheritance, who are the children. Tetapi sesungguhnya kebesaran itu sendiri ada karena anak-anaknya yang adalah milik pusakanya itu. Are you listening to me? Apakah saudara mendengarkan saya? So that is the first part of it. Itu hanya bagian pertama saja. Now in verse 4, Kemudian ayat yang keempat, it says the children also, they are like arrows in the hand of a warrior. dikatakan di sini ayat yang keempat-A, seperti anak-anak panah di tangan pahlawan. Because every true leader is a warrior. Sebenarnya setiap orang-orang yang percaya adalah pahlawan. And you remember where we started from? Saudara masih ingat apa yang kita katakan tadi? Isaiah 8:18. Yesaya 8 ayat yang It ke-18. says, I and the children that the Lord has given me, we are for signs and wonders. Aku dan anak-anakku, kami ada untuk melakukan tanda-tanda mujizat. And this place is telling us children are arrows. Dan pada ayat ini dikatakan anak-anak adalah seperti anak panah. And that you are a warrior. Dan bahwa saudara-saudara ini adalah pahlawan. And Isaiah says, you and the children are for signs and wonders. Sedangkan di dalam Yesaya dikatakan bahwa engkau dan anak-anakmu ada untuk melakukan tanda mujizat. Are you getting the logic here? Apa saudara menerima perumpamaan persamaan ini? So, Persamaan di sini. the reason God has given you those children is for you to be able to war for them. Alasan mengapa Tuhan memberikan anak-anak kepada saudara ialah supaya saudara bisa melepaskan mereka. The members God has given you, they are for warring, for conquering land and Anak-anak yang territories. sudah diberikan kepada saudara, mereka akan memenangkan tanah ini, mereka akan menjadi pemenang. Because they call them arrow in the hand of the warrior. Karena mereka menjadi anak panah di tangan pahlawan. What does the warrior do to the arrow? Apa yang dilakukan seorang pahlawan kepada anak panahnya? The warrior takes the arrow and fixes a target, aims and sends it to a certain target. Seorang pahlawan mengambil anak panah ini dan akan membidikannya pada target sasaran yang tepat. For example, if you want to kill an antelope, Sebagai contoh, jika saudara ingin membunuh As a seekor warrior. rusa sebagai targetnya, as a warrior with the arrow, you just need to target the target, and then, to aim the target and send the arrow.
then you Sebagai have seorang pahlawan dengan anak panah saudara, apa yang harus saudara lakukan hanya membidik rusa tadi dan meluncurkan anak panah saudara. then you have a meat for food in the evening. Jadi saudara sudah dapat daging untuk dimakan. That is, you have inheritance and a reward. Itu yang dimaksud saudara memiliki milik pusaka dan upah saudara. Haleluya. Now, because we are talking in metaphor here, arrow and all that, that is metaphor. Jadi sekarang karena kita di sini berbicara mengenai anak panah dan pahlawan, ini hanya sesuatu perumpamaan. Symbolical, you know. Itu hanya perumpamaan saja. But in Isaiah, it talks more directly what the children are supposed to be. Tetapi di dalam Yesaya 8 tadi ayat yang ke-18 dikatakan dengan lebih jelas apa yang harus dilakukan anak-anak ini. It says, the children, I and the children, because we are warriors, that the Lord has given unto us, we are for signs and wonders. Dikatakan dalam Yesaya 8 sangat jelas saudara, karena Tuhan sudah memberikan anak kepadaku, anak dan aku dan anak-anakku ini akan menjadi tanda-tanda dan mujizat bagi dunia. So the arrow is supposed to be producing signs and wonders in Israel, in the city where the Lord has placed you. Jadi anak-anak panah ini harus melakukan tanda-tanda dan mujizat di kota di mana Anda berada. So that is the next point, the third point. For the church to grow continuously without a stop, unlimited growth, you need to have a house, a church that is a place and a center for signs and wonders. Jadi ini adalah kunci yang ketiga, jika saudara ingin mempunyai pertumbuhan yang tak terbatas, saudara harus membangun sebuah rumah, sebuah gereja di mana di tempat itu untuk mengadakan perbuatan-perbuatan ajaib. Man, she is good, isn't it? She is so good. Thank you. Clap for her. Clap for her. Tepuk tangan buat saya. Yeah. So, he said, I'm saying that that is one of the major factors, the keys to a continuous, unstopping, unlimited growth. You've got, your house is supposed to be a place of signs and wonders at all times. Jadi ini kunci yang ketiga saudara. Bagaimana caranya supaya pertumbuhan yang tak terbatas itu boleh terjadi di gereja saudara, ialah gereja saudara harus menjadi sebuah tempat di mana tanda dan mujizat terjadi. And according to that scripture in Isaiah, you should understand that it means, he said, I and the children that the Lord has given me are for signs and wonders. So a church that is supposed to have unlimited growth must be able to form an atmosphere. I'm sorry for going for so long, but we must be able to form an atmosphere where everybody could produce signs and wonders, not just the pastor alone. Jadi di sini alasannya kenapa Yesaya 8 mengatakan aku dan anak-anakku adalah tanda mujizat jika saudara menginginkan gereja saudara menjadi gereja yang bertumbuh tanpa batas. Saudara harus mampu menciptakan suatu atmosfer di mana bukan hanya pendetanya saja yang mampu melakukan hal tersebut, tetapi saudara sebagai jemaat juga mampu melakukannya. Notice that the point is, I and the children that the Lord has given unto me, not just I alone, are for signs and wonders. Perhatikan di sini pusatnya ada pada aku dan anak-anakku adalah untuk perbuatan-perbuatan dan tanda mujizat. So that is why your children, the Lord has given unto you. He says, children are arrows in the hand of the warrior. Itulah sebabnya mengapa di dalam Mazmur dikatakan anak-anak ini adalah anak panah. Because your members go to places every day you will never go to. Karena anak-anakmu ini yang akan pergi ke tempat-tempat di mana engkau nggak akan pergi. Your members live in neighborhoods. Anak-anakmu ini tinggal di sesuatu, ada punya tetangga. Where you never live in. Yang saudara tidak hidup di sana. Where you don't live in. They meet people you never meet. Mereka bertemu dengan orang-orang yang sehari-harinya saudara tidak bertemu. So the key for the church to be growing continuously is to make them, teach them, and make them to be signs. I mean, to
to be source of signs and wonders anywhere they go to. Jadi perhatikan saudara, kuncinya di sini ada bagaimana saudara membuat anak-anak saudara ini untuk menjadi tanda dan mujizat. Teach your people that you are no superstar. Jadi ajarkan kepada mereka bahwa engkau itu tidak segala-galanya. And empower them to know they can do as much, almost the same thing God will do through them as is doing through you. Jadi katakan kepada mereka bahwa mereka bisa melakukan sebanyak yang Tuhan sudah lakukan di dalam kehidupan mereka, kehidupan saudara yang Tuhan ingin mereka lakukan. And teach them to believe in that. Dan ajarkan kepada mereka untuk mempercayai hal tersebut. So because you will only be able to minister signs and wonders to the people who are in the church, who come to church, but they will be able to minister signs and wonders to all the city. Saudara dengarkan ini, karena saudara hanya bisa melayani, melakukan tanda dan mujizat pada orang-orang yang hadir pada gereja saudara ini. Sedangkan anak-anak saudara itu bisa melakukannya di luar dengan orang-orang yang mereka temui. And when people get healed in their houses, in their neighborhoods, in their jobs, dan sewaktu they will orang-orang later come to you in the church. Dan They will sewaktu- become your inheritance and your reward in that sense. dan sewaktu orang-orang tersebut yang mereka datangi menjadi sembuh dan mengalami mujizat, mereka akhirnya akan datang ke gereja saudara dan mereka akan menjadi upah dan milik pusaka saudara. Amin. For example, Sebagai contohnya, there have in the last 2 years, there have been 3 dead people raised up in our ministry. pada 2 tahun terakhir ada 3 orang yang dibangkitkan di dalam gereja saya. And the interesting thing about it Yang menarik mengenai hal ini, is that I never go to pray for any one of them. saya tidak pernah berdoa bagi 3 orang ini. But guess who people think is great when they hear about those testimonies? Tetapi sewaktu 3 orang ini menyampaikan kesaksian mereka, orang pikir siapa yang hebat? People think I'm the big man. Mereka pikir saya orang yang luar biasa. But really, I didn't even raise anybody from the dead yet. Tetapi sesungguhnya bukan saya yang membangkitkan mereka dari kematian. Because what my children have done has become an inheritance and a reward for me. Tapi karena apa yang dilakukan anak-anak saya sudah menjadi upah dan milik pusaka saya. So he said, I and the children that the Lord has given unto me are for signs and wonders. I and the children, all of them. Jadi dikatakan saya dan semua anak-anak saya adalah untuk melakukan tanda-tanda dan mujizat. You see? So children are given to you for a strategic purpose. Jadi anak-anak diberikan kepada saudara untuk alasan tertentu. To become arrows in your hand. Untuk menjadi anak panah di tangan saudara. If you can make your children into arrows, you will eat their reward. Jadi jika saudara bisa membuat anak-anak saudara ini menjadi anak panah, saudara akan memakan upahnya. But if you keep on beating them down, Tapi jika saudara terus saja pukul mereka, hancurkan mereka, kau nggak bisa. you are not making them into arrows. Mereka tidak akan bisa menjadi anak panah. So they don't bring signs and wonders and there is no reward for you to eat. Dan mereka jadinya nggak bisa melakukan tanda-tanda dan mujizat dan akhirnya saudara nggak dapat upah apa-apa. So they are miserable and you are more miserable. Jadi mereka itu udah sangat bermasalah, saudara juga lebih bermasalah dari mereka. So the point I'm making here is that a church that will be an unlimited growing church should be a church of signs and wonders. Jadi poin yang saya buat di sini adalah gereja yang akan menjadi gereja yang tak terbatas adalah gereja dengan tanda-tanda dan mujizat. But it's not just
a church of sign and wonder when the pastor is the big man. That is not the point I'm making. Akan tetapi bukan gereja itu akan menjadi gereja dengan tanda dan mujizat bukan hanya karena pendetanya yang adalah orang yang luar biasa. The point I'm making, the church that will grow unlimited because it's the one that makes the children to become arrows, agents of signs and wonders. Tapi poinnya ada bagaimana orang yang luar biasa ini membawa anak-anaknya menjadi anak panah yang akan melakukan tanda dan mujizat. Because if it's only the big man, the man of God that does miracles, Sebab jika hanya ada satu orang besar saja di satu gereja itu yang melakukan perkara-perkara mujizat, remove him and the growth will stop. gantikan dia saja, angkat dia, keluarkan dia, maka pertumbuhan akan berhenti. However, we're talking about limitless growth. Tetapi sekarang ini kita sedang berbicara mengenai pertumbuhan yang tak terbatas. What assures your unlimitedness are the children that you raise up to become arrows. Apa yang menyebabkan pertumbuhan kita ini tak terbatas adalah anak-anak yang saudara akan bangkitkan, yang akan menjadi anak panah. Is that right? Apakah itu benar? Did you really get that point? Saudara benar-benar mengerti ya ini ya poinnya ya? Yeah. It will help you if you live by it. Jika engkau sudah mendengarkannya, saudara harus menghidupinya, melakukannya. You know, you can write other places down. Saudara bisa tulis yang ayat yang lain. Acts. Kisah Para Rasul 5 12 to 16. ayat yang ke-12 sampai ke-16. It confirms those points I've made. Itu juga berasal dari poin yang saya buat tadi. And John chapter 3 verse 2. Dan Yohanes pasal yang ketiga ayat yang kedua. Saudara catat saja. They all confirm the same point. Mereka juga meneguhkan poin yang sama yang saya tadi sudah buat. But I don't need to go into it again because I don't need to go into details because I will go to tomorrow. Jadi saya tidak perlu baca lagi karena saya nanti akan masuk terlalu dalam sehingga saya tidak akan selesai lagi sampai besok pagi. So let's go to the next point. Mari kita masuk kepada poin yang selanjutnya. The fourth point now. Poin yang keempat sekarang. For an unlimited church growth. Poin keempat untuk pertumbuhan yang tidak terbatas. I call this point Saya menyebut poin ini teaching your people to love work. ajarkan orang-orang saudara untuk suka bekerja. Teach your people to love work. Ajarkan kepada mereka untuk mencintai pekerjaan mereka. Because in Matthew chapter 9, Karena di dalam Matius Chapter ayatnya 9. yang ke-9 verses 36 to 37, ayat pasal yang ke-9 ayat 36 sampai 37. but when he saw the multitudes, he was moved with compassion for them because they were weary and scattered like sheep having no shepherd. Then he said to his disciples, the harvest truly is plentiful, but the laborers are few. Dikatakan pada Matius 9 ayat yang 36 sampai 37, melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. So the harvest is not the problem. The average? The harvest Oh, jadi tuaian bukanlah masalahnya. is not the problem. Bukan masalahnya. You know, in our church, Di gereja kami, maybe I shouldn't say this. Maybe I shouldn't say. Tell them. mungkin saya tidak harus katakan ini. I'm not sure you'll be able to quite understand that. Saya tidak yakin apa saudara benar-benar bisa yakin apa yang saya katakan ini. Because I was preaching in Korea last year, Karena sebenarnya saya berkhotbah di Korea tahun yang lalu. and I made this point Saya membuat poin ini because I didn't have time to really prove it. karena saya tidak sungguh-sungguh punya waktu untuk membuktikannya. The pastor that invited me got very troubled.
Pendeta yang mengundang saya jadi mendapat masalah, He gets very confused. menjadi bingung. But I think he's mature enough to get it. Akan tetapi dia pasti bisa melakukannya. But I'm not sure of you. Tapi saya tidak yakin pada saudara. Saya yakin pada dia, tapi tidak yakin pada saudara. But let me just mention it that. So just say it's for me. It's for us in Kiev, maybe not for you. Jadi katakan saja bahwa ini untuk aku, bukan kamu. Alright? So that you just know. In our church, we don't pray for, I teach our people not to pray for revival. For the what? For revival. For the For revival. Jadi di gereja kami tidak mengajar jemaat kami untuk berdoa untuk revival, kebangunan rohani. Now you can understand that Korean man, eh? Sekarang saudara ya mengerti maksud saya kenapa saya tidak mau ngomong ini? I think you can understand that guy who got mad at me, eh? Jadi saudara bisa ngerti kenapa pendeta yang di Korea tadi marah kepada saya. Because you are also almost getting mad, eh? Karena saudara juga mungkin hampir marah pada saya ini. No, don't worry about it. Enggak, saudara. I said people should not pray for revival. Saya katakan orang-orang kami jangan berdoa untuk kebangunan Because rohani. what is revival? Karena apakah sih artinya sebenarnya kebangunan rohani? Revival is harvest. Kebangunan rohani adalah tuaian. And God said harvest is plentiful. Dan Tuhan berkata tuaian itu banyak. So what's the problem then? Jadi masalahnya apa dong nih? The problem is not with the harvest. Masalahnya bukan pada tuaiannya. The problem is with what? Jadi masalahnya pada apa? Laborers. Yang bekerja penuainya. Are you understanding me? Apakah saudara mengerti The saya? problem is not with the harvest. Masalahnya bukan pada tuaiannya. The problem is with the laborers. Masalahnya ada pada penuainya. I know some of you are not convinced yet. Saya mengerti, beberapa dari saudara mungkin belum nangkep ini, belum ngerti maksud saya. Let me go further. Saya akan ulangi lagi. If you open your Bible to the book of John chapter 4, Jika engkau membuka buku Alkitab saudara pada kitab Yohanes, from verse 34 to 39, pasal or to keempat, 42, pasal keempat ayatnya yang ke-34 sampai ke-39, you will see Jesus told the people not to expect, not to say tomorrow or day after tomorrow there will be harvest. Yesus berkata kepada muridnya supaya muridnya tidak berkata besok atau besoknya lagi lusa akan terjadi tuaian. He said, behold, the harvest is here. Yesus katakan, sungguh tuaian itu ada di sini saat ini. And of course, I've got a preaching for it. It takes me 2 hours to just preach on that alone. Jadi hanya untuk memutbahkan topik itu saja saya bisa bicara 2 jam. So I'm not going to go into it. Jadi saya tidak akan pergi lebih jauh lagi. I'm making another point now. Saya akan membuat poin yang lain sekarang. Any country I've been to, Di negara yang saya sudah pergi, I don't go to pray for revival. saya tidak pernah berdoa untuk adanya kebangunan I rohani. go to teach people how to do revival. Saya pergi untuk mengajar orang-orang bagaimana membuat kebangunan rohani. And when I have time to stay in a country or a city for 1 year, Jika saya bisa punya waktu untuk mengajar di sebuah kota untuk I satu, mean, there is no city, no place where I stay for 1 year that the whole city will not know that I'm around. jadi jika saya punya kesempatan untuk ada tinggal di dalam satu kota selama 1 tahun saja, tidak akan ada satupun dari orang itu yang tidak akan bertobat di kota itu. Not doing crusades, not doing evangelism, no, 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 Tanpa no. adanya KKR rohani, tanpa adanya kesembuhan-kesembuhan seperti itu, Just KKR. by doing what I'm doing now. Hanya dengan melakukan apa yang akan saya lakukan sekarang ini. The whole city in 1 year is enough for me to bring revival there. Seluruh kota itu hanya cukup bagi saya 1 tahun untuk melakukan kebangunan rohani. I went to Holland. Saya pergi ke Polandia. Holland. Oh, ke Netherlands. Belanda. Netherlands. Ke Belanda, ya.
things are very difficult in the Lennonites, Bagi Belanda terlihat sedemikian sulitnya spiritually. secara rohani. Actually, we have a lot of your people, Indonesians there. Sebenarnya kita mempunyai banyak orang Indonesia di Belanda. I was there just for a week. Saya hanya ada di sana untuk 1 minggu saja. After a week, Setelah 1 minggu, churches started to grow. gereja tersebut mulai bertumbuh. The church in Amsterdam went to 1,200 people. Gereja di Amsterdam menjadi 1.200 orang. Then many churches, they started having so much results Sehingga menjadi punya banyak hasil-hasil, saudara. that, the Dutch people are proud, really, Mulai orang Belanda ini merasa bangga. really solid people. Merasa jadi, But akan tetapi, after that 1 week there, setelah 1 minggu di sana, with humility I say, 50 churches came to me. dengan kerendahan hati saya mengatakan 15 gereja datang kepada saya. 50 pastors. 50. Yes. 50 pendeta datang kepada saya. They brought all their churches to be under me. They Mereka said, membawa semua anggota gerejanya, membawa gerejanya tersebut untuk ada di bawah saya. they said, we want to be under your covering. Oh, saya mau ada di bawah pengawasanmu. All the serious guys. Orang-orang yang arogan ini. because they said the result we've not seen this kind of result in 30 years. Karena mereka melihat hasil yang manusia tidak bisa lakukan terjadi. So every month we have a group of people coming from Holland to our church to come and see and learn. Jadi setiap bulannya kita mempunyai orang-orang yang datang dari Belanda ke tempat kita untuk duduk dan mendengar pengajaran saya. So I'm not talking about praying for, I know what I'm talking about. We do revival, right? Saya nggak hanya bicara mengenai doa, tetapi saya tahu apa yang akan saya bicarakan. Kita melakukan yang membuat kebangunan rohani itu. So the point I'm making now is I say, teach your people to work. Itulah makanya saya ingin membuat poin ini. Poin ini ialah untuk mengajar orang-orang saudara mencintai pekerjaan mereka. Jesus said the revival or the harvest is plentiful. Yesus berkata, tuaian itu banyak. But what is few is the laborers. Yang sedikit adalah penuainya. Laborers are few. Penuainya sedikit. Notice God did not say leaders are few. Perhatikan di sini Tuhan tidak mengatakan pemimpinnya sedikit. Because when we talk about laborers, some of you think we are talking about leaders. Jadi sewaktu kita mungkin berbicara mengenai penuai, beberapa dari saudara mungkin ada yang berpikir penuai adalah pemimpin. No. Oh, bukan. Notice Jesus did not say pastors and evangelists are few. Perhatikan di sini Yesus tidak mengatakan pendeta, gembala sidang dan penginjilnya sedikit. Because when we talk about laborers, you want to think of pastors and evangelists. Jadi mungkin kalau kita bicara mengenai penuai, saudara pikir pasti itu hanya pemimpinnya saja. Pendetanya saja mungkin. Yeah, religious guys. Oh, hanya orang-orang rohani saja. Yeah. Religious guys. Oh, orang-orang rohani saja. Religious. Oh, orang rohani. Religious. Rohani loh, So rohani. when Jesus said laborers, they think he's talking about pastors. Oh, and waktu Yesus evangelists. bicara mengenai penuai, oh mungkin orang-orang pastor saja, pendeta saja itu. He's talking of leaders. Oh ya, mungkin semacam pemimpin saja lah. No, he didn't say that. Tapi Yesus tidak katakan itu. Because not all leaders, not all evangelists, not all pastors are laborers. Karena tidak semua pendeta, tidak semua penginjil adalah penuai. You got it now? Saudara mengerti itu sekarang? So Jesus really does not need another evangelist, pastor, or whoever, leader. He needs a laborer. Jadi Yesus benar-benar tidak memaksudkan bahwa penuai ini hanyalah pendeta, hanyalah penginjil. Bukan. God is in need of workaholics. Jadi Yesus sedang membutuhkan orang-orang yang senang bekerja. You know, we have the word alcoholics. Saudara
tahu kita punya kata-kata alkoholik ya. They are those alcoholics. Yeah. You know, we have the word alcoholics. Yeah, we have that. Oh, kita betul kok. Kita punya kata-kata alkoholik. Yeah, those are people who can only survive on the basis of alcoholism. Karena orang-orang yang bisa tetap bertahan adalah orang-orang yang pecandu narkotik, pecandu alkohol. They function under alcoholism. Mereka bertahan karena ada alkohol itu. Before alcoholism enters their body, they are useless. Karena sebelum alkohol itu bisa ada dalam tubuh mereka, mereka lemah sekali. But when alcohol is in place, they are extra active. Tapi sewaktu alkohol itu di dalam diri mereka, mereka jadi ekstra aktif. And hyperactive also. Dan aku jadi aktif juga. Hyper. Aku jadi hyper. Hyperactive also. Saya juga jadi hyperaktif. So God says, we don't need alcoholics, but we need workaholics. Tetapi Tuhan katakan kita tidak butuh alkoholik, pecandu obat-obatan, pecandu alkohol. Kita butuh workaholic, orang yang suka bekerja. People who love to work. Orang yang mencintai pekerjaan. People who love to work for the Lord. Mereka yang mencintai pekerjaan untuk Tuhan. People who are so much, possessed by working for the Lord. Orang yang sungguh-sungguh benar-benar dikuasai untuk bekerja bagi Tuhan. That is why I said this next point we're talking about is teaching your people to love work. Makanya saya katakan di sini poin yang keempat ini mengatakan untuk mengajar bagaimana orang-orang saudara itu mencintai pekerjaan mereka. That is the word Jesus was talking about when he said laborers. Itulah maksud dari kata penuai yang Yesus katakan. Because the word laborers is from the word labor, laboring. Karena kata-kata penuai berasal dari kata pekerja. So if you are a pastor and you are not a laborer, jadi jika saudara adalah seorang pendeta dan saudara bukan penuai, the problem is not with the growth, the problem is not with the harvest, the problem is with you because you are not a laborer. masalahnya bukan pada pertumbuhan gerejanya, masalahnya bukan pada jemaatnya, masalahnya ada pada engkau karena engkau tidak mau menjadi penuai. And when a pastor is a pastor and not a laborer, sewaktu seorang pendeta hanya menjadi pendeta dan bukan penuai, then his church will be full of vegetarians. Maka gerejanya akan penuh dengan sayur-sayuran. Vegetables and vegetarians. Oh, so sayur, vegetable or vegetarian. Yeah, vegetable and vegetarian. Oh, gerejanya akan penuh dengan sayur-sayuran dan orang yang hanya makan sayur saja. Vegetarian. So that's why I'm saying when Jesus said pray for workers, pray for laborers, it did not say pray for pastors, because being a pastor does not automatically mean you are a laborer. Itulah sebabnya ketika saya katakan ketika Yesus mengartikan penuai bukan berarti hanya pendeta. Karena menjadi seorang pendeta belum tentu loh jadi seorang penuai. And the people who bring harvest, dan orang-orang yang membawa tuaian, the people who see the plentiful harvest, orang-orang yang melihat tuaian yang besar itu are only laborers. Hanyalah para penuai. True laborers see the harvest. Melalui penuai akan terjadi tuaian kota-kota. And they see that the harvest is plentiful. Dan dikatakan bahwa di kota itu tuaian penuh banyak. True laborers have only just one problem. Melalui ada penuai hanya ada satu masalah. They don't have people enough to work for them. Mereka, para penuai ini hanya tidak punya cukup orang yang bisa membantu mereka bekerja. So the best way for a laborer pastor to continue the revival, the growth, is to train up members to become not just leaders, not just evangelists and pastors, but to become laborers. Jadi cara yang terbaik bagi seorang pendeta yang juga adalah penuai bukan hanya jadi penuai saja, tetapi melatih anggota-anggotanya untuk menjadi penuai juga. So train your people. Latihlah orang-orang saudara to become laborers. untuk menjadi penuai. Are you understanding that? Apakah saudara mengerti maksud saya? Train them to love job.
Latihlah mereka untuk mencintai pekerjaan mereka. To love work. Untuk mencintai pekerjaan mereka. Work and love for work is not a curse. Saudara menyukai bekerja itu bukanlah suatu kutukan. Let me show you something. Saya akan tunjukkan sesuatu di This sini. will blow your mind, but it's true. Ini mungkin akan meledakkan pikiran saudara, tapi ini kebenaran. Open your Bible to the book of Genesis, chapter 2. Buka buku Alkitab saudara pada Kejadian pasal yang kedua. When God created man Sewaktu Tuhan menciptakan manusia and put him in the Garden of Eden, dan menaruhnya di in the Garden of Eden, Taman Eden, in the Garden of Eden, di Taman Eden, the first instruction God gave to man was this. satu perintah pertama yang Tuhan katakan kepada manusia adalah ini. Is that man should work. Iyalah agar manusia itu bekerja. So before God recommended marriage to man, Jadi sebelum Tuhan memberikan mandatnya kepada manusia, He commanded him to work. Tuhan memerintahkan manusia untuk bekerja. Let's go to Genesis 2:15. Mari kita baca Kejadian 2 ayat yang ke-15. Then the Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to tend and keep it. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. So the first thing God told man to do when He put him in the Garden of Eden was to tend the garden and to keep it, to work. Jadi hal yang pertama yang Tuhan katakan kepada manusia itu setelah Tuhan menaruh manusia itu di Taman Eden ialah untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. So teach your people to work. Jadi ajarkan orang-orang saudara bagaimana bekerja. Teach your people to love work. Ajarkan kepada mereka untuk mencintai pekerjaan mereka. Teach your people to be workaholics. Ajarkan orang-orang saudara untuk menjadi orang yang suka bekerja. Teach them to become laborers. Ajar mereka untuk menjadi penuai. Amin. That is the first thing God told man to do in the Garden of Eden. Itulah yang dikatakan pertama kali Tuhan kepada kepada Adam di Taman Eden. Work. Bekerja. He said for him to work in verse 15. Dikatakan ayat yang ke-10 Tuhan mengatakan kepada Adam untuk bekerja. And only in verse 18 He gave him wife. Dan barulah pada ayat yang ke-18 Adam mendapatkan istri. The consequence of that statement is this. Konsekuensi dari pernyataan itu adalah ini. Haleluya. Nobody in the church has the right to think of marriage. Tidak ada seorang pun di gereja yang punya hak untuk berpikir mengenai pernikahan terlebih dulu Until sampai you have a work that is stable, that you are doing somewhere you have proven yourself. saudara sampai sudah bekerja, membuktikan bahwa saudara bisa bekerja dan saudara sudah stabil. Somewhere where you have proven yourself. Sampai pada saudara bisa membuktikan diri saudara sendiri. If you will be able to teach your people to love work, Jika saudara mampu mengajar orang-orang saudara untuk mencintai pekerjaan mereka, it will really bless you. hal ini akan sungguh-sungguh menjadi berkat bagi saudara. And you know the best way to teach them to do it?
Saudara tahu apa yang terbaik untuk mengajar, yang saudara harus ajarkan kepada mereka? Teach them by your example. Caranya ialah mengajarkan mereka kepada mereka sesuai dengan contoh dan teladan saudara sendiri. Laborers are the people who are able to bring in the harvest. Penuai adalah orang-orang yang mampu membawa tuaian ini. Laborers are the only people who are able to bring in harvest. Hanya penuailah yang mampu membawa tuaian ini masuk. That's why Jesus was making the parallel. Harvest is plentiful, laborers few. Parallel. Harvest and laborers. Jadi Yesus di sini sedang membuat paralel persamaan antara tuaiannya sudah banyak tapi pekerjanya sedikit. Parallel. Ada paralel di sini. And that's why I like the theme of this conference. Itulah sebabnya mengapa saya suka tim dari konferensi ini. What's the theme? Bringing in the last plentiful harvest, yeah? Ini adalah tim yang membawa tuaian yang sangat banyak. So this gathering Jadi konferensi ini is supposed to be jadi temanya, lihat saudara, ini temanya masuk tuaian besar akhir zaman. Yeah, it's supposed to be a conference for people who know how to bring in plentiful harvest. Jadi sebenarnya konferensi ini hanya untuk orang-orang yang tahu bagaimana toh caranya membawa tuaian ini. And that's the secret we are telling you now. Itulah rahasia yang sedang saya bicarakan kepada saudara saat ini. The only people who will be able to bear that responsibility and bring in the plentiful harvest Orang satu-satunya orang yang mampu membawa tuaian yang besar ini untuk masuk are laborers. hanya penuai. So this gathering is supposed to be a gathering of laborers. Jadi perkumpulan di sini, konferensi ini sebaiknya adalah untuk konferensi para penuai. But if you are not yet a laborer, you will become one. Jadi jika saudara belum jadi penuai, saudara harus jadi penuai saat ini. Hallelujah! Haleluya. Look somebody in the face. In the eyes. Lihatlah mata saudara di sebelah saudara, orang di sebelah saudara, lihat pada matanya. Lihat matanya. Look somebody in the eyes. Lihat pada matanya. And tell them. Dan katakan kepada mereka, ayo lihat matanya dulu dong. Yeah, and tell them. Dan katakan kepada mereka, are you learning anything at all? Learning. Are you learning? Learning anything? Are you learning? Are you getting anything at all? oh oke. Apakah saudara mendapatkan sesuatu? Katakan dong, lihat matanya. Apakah saudara mendapatkan sesuatu? Kamu dapat sesuatu enggak? Now everybody answer me. Are you learning anything at all? Sekarang semuanya jawab pertanyaan saya. Apakah saudara mendapatkan sesuatu? Yeah. Beri tepuk tangan buat Tuhan kita. Luar biasa. The fifth and the last point. Yang kelima, poin yang terakhir. The fifth and the last point. Poin yang terakhir dan poin yang kelima. Let's open the book of Zechariah. Mari kita buka kitab Sakaria. Zechariah chapter 4. Sakaria yang keempat. Sakaria pasal 4. People got very happy, yeah? Semua orang di sini jadi senang ya. Zechariah chapter 4. Sakaria 4. Verse 7. Ayat yang ke-7. No, verse 6 and 7. 6 dan 7. So he answered and said to them, to me, this is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, not by power,
my spirit, saith the Lord of hosts. Who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain, and it shall bring forth the capstone with shouts of grace, grace to it. Yes. Ayat yang ke-6 dikatakan, maka berbicaralah ia katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Now, the last point we are making in this very important topic. Jadi poin yang terakhir yang akan kita buat pada topik yang sangat penting ini, The keys to unlimited growth, unlimited growth. Kunci untuk pertumbuhan yang tanpa batas. That the last point is equally as important. Poin yang kelima ini sama pentingnya dengan poin yang lain. And that point is, Dan poin tersebut adalah having done all, learn to rely on the grace of the Lord. belajar untuk bergantung pada anugerah Tuhan. Having done all the above we've spoken about. Lebih dari semua yang kita sudah bicarakan. After doing all, Setelah kita melakukan nomor 1 sampai ke 4 tadi, do not have faith in yourself. jangan percaya dan bersandar pada dirimu sendiri. Do not rely on your works. Jangan bersandar pada kekuatanmu sendiri. Do not rely on your efforts. Jangan bersandar pada kemampuanmu. Do everything as if everything depended on you. Lakukan segala sesuatunya seolah-olah itu bergantung pada dirimu. Give your best. Lakukan yang terbaik. But do not allow your faith to be in your works. Akan tetapi, saudara melakukan yang terbaik dengan bersandar kepada Tuhan. Rely Bersandar on the grace of the Lord. kepada anugerah Tuhan. Now, this challenge, like a mountain, stood before the ruler of Israel, Zerubbabel. Jadi ini seperti, tantangan ini seperti suatu gunung yang ada di depan Zerubabel. In verse 7, Pada ayat 7, it says, who are you, O great mountain? Before Zerubbabel, you shall become a plain. siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. So what gave him, Zerubbabel, the confidence to say that mountain shall become a plain is, Yang menjadi alasan kenapa Zerubabel berani berkata bahwa gunung tadi akan menjadi tanah rata is because it relies on the grace of God. adalah karena dia bersandar pada anugerah Tuhan. Notice it says, he shall bring forth the capstone with shouts of grace. Grace, grace. That is his strong point. That is the basis that he relies on, grace. Saudara perhatikan ayat 7 dalam terjemahan asli bahasa Inggrisnya. Dikatakan waktu itu dia bersorak, ayat yang ke-7 bawah saudara. Bersorak, bagus, bagus. Sebenarnya dalam bahasa Inggris dikatakan grace, grace, anugerah, anugerah. After doing all, Jadi setelah melakukan semuanya, you say, Father, saudara katakan kepada I Tuhan, cannot really do anything. Papa, aku benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa. I'm nothing without you. Aku tidak mampu tanpa engkau. I say, without you, I cannot do anything. Tanpa engkau aku tidak bisa lakukan apa-apa Tuhan. I've done my best, Lord. Aku sudah melakukan yang terbaik yang aku But mampu. if you don't give the result, I'm nothing. Tapi kalau engkau tidak memberikan hasilnya, aku tidak mampu apa-apa Tuhan. I have planted, Aku sudah menjadi tanah rata, I have watered, aku menjadi tanah yang disirami. but you must give the returns. Saya sudah menanamnya, saya sudah menyiraminya, tapi pertumbuhan hanya berasal dari engkau Tuhan. I depend on you, Father, Saya hanya bergantung kepada engkau Tuhan. because
according to James 4, Karena berdasarkan sesuai dengan Yakobus 4 verse 7, ayat yang ke-7, God gives grace to the humble, Tuhan memberikan anugerahnya pada orang yang rendah hati. and He opposes the proud. Dan Tuhan membenci orang yang sombong. So what does grace do to you? Jadi apa yang anugerah Tuhan ini lakukan di dalam kehidupan saudara? When you rely not on your power, not on your effort, but on the grace of the Lord, what does that give you? Sewaktu saudara berusaha bersandar kepada Tuhan, bukan kekuatanmu, bukan gagah perkasamu, tetapi hanya kepada anugerah Tuhan, apa yang akan dilakukan anugerah ini dalam hidup saudara? We see the result in verse 6 of chapter 4 of Zechariah. Kita melihat hasilnya pada ayat yang ke-6, pasal 4 dari Sakaria ini. This is the word of the Lord to Zerubbabel, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord of hosts. Lihat saudara, ayat yang 6 katakan, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan rohku, firman Tuhan semesta alam. When you rely on the grace of the Lord, Sewaktu saudara bersandar pada anugerah Tuhan, totally secara penuh, depending on Him, bersandar kepada Dia, the grace of the Lord releases the power of the Spirit to accomplish the work. anugerah Tuhan itu melepaskan kuasa Roh Kudus untuk mengerjakan pekerjaan saudara. That's your faith in the grace of the Lord. Karena itulah imanmu, kepercayaanmu pada anugerah Tuhan Takes the responsibility from you akan mengambil tanggung jawab itu dari saudara and places it upon the Lord. dan menempatkan tanggung jawab saudara kepada Tuhan. So much that the Spirit of the Lord will be saying to you, not by your might again, not by your power, but by the Spirit of the Lord. Suara Tuhan bisa berkata sekali lagi, bukan oleh kuat dan bukan oleh gagah, keperkasaan dan bukan oleh kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan. In 1 Samuel chapter 2, I think, Dalam 1 Samuel pasalnya yang kedua, it says, by this arm of man, or by the strength of man, shall no man prevail. dikatakan dengan kekuatan manusia seseorang tidak akan bisa bertahan. No man shall prevail by the arm of the flesh. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan dengan kekuatan daging manusia ini. No man can excel with the arm relying on himself alone, on his own arm of the flesh. Tidak ada seorang pun yang bisa bertahan pada kekuatan dirinya sendiri. After doing all, rely on the grace of the Lord. Setelah saudara melakukan poin ke-1 sampai ke-4, bersandarlah kepada Tuhan. Always know Selalu ingat, that not by might, bukan dengan kekuatan, not by power, bukan keperkasaan, but by my Spirit, tetapi oleh rohku, says the Lord. firman Tuhan semesta Give alam. a round of applause to the Lord. Berikan kemuliaan yang paling meriah bagi Tuhan kita. Let's rise up. Mari bangkit berdiri saudara. I would like you to remind me the 5 points we've made Saya ingin saudara mengingat-ingat 5 poin yang tadi kita sudah buat. for unlimited growth. Untuk pertumbuhan yang tak terbatas. Number 1, Nomor 1, workable structure. workable structures. Struktur yang pas, yang cocok. Number 2, Yang kedua, leadership development. leadership development. Pengembangan kepemimpinan. Number 3, Yang ketiga, sign and wonder. signs and wonders. Tanda-tanda mujizat saudara dan anak-anak saudara akan menjadi tanda-tanda mujizat. Yes. Number 4, Yang keempat, teach them to love their work. love work. Ajar Love mereka for- untuk mengasihi pekerjaan love for mereka. work. Mengasihi pekerjaan mereka. Number 5, Yang kelima, grace. Give the Lord a round of applause. berikan again. kemuliaan yang paling meriah. Thank you, sir. Haleluya, silakan duduk saudara. Ya, saya rasa kita semua sangat-sangat